Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Buah pohon yang mana ranting pohon itu masuk ke wilayah orang lain atau tanah orang lain ataupun tanah umum, apakah buah tersebut menjadi milik orang lain atau milik umum? Di sini dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tepat di juz kelima halaman 385, terbitan Darul Fikr. Ini kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ini juz kelima Sahifah 385, terbitan Darul Fikr. Ini teman-teman ya, di sini ada. Kami sudah rangkum di sini. 4. At-tawalludu minal mamluki ma'nahu annama yatawalladu min syai'in mamlukin yakunu mamlukan li sahibil asli li anna malikal asli huwa malikul far'i sawa'un akana tawalludu bi fi'li malikil asli am bit tabi'ati wal khilqati faghasibul ardi alladhi zar'aha yamliku zar'a indal jumhuri ghairal hanabilah li annahu nama'ul badri wa huwa milkuhu wa alaihi kira'ul ardi wa yatmanu li sahibil ardi nuqsanaha bisababiz zar'i wa thamaratus syajari wa waladul hayawani wa suful ghanami wa labanuha li malikil asli. At-tawalludu minal mamluk, yaitu tunas ataupun cabang atau anak dari sesuatu yang ada pemiliknya. Maknahu, apa maksud daripada at-tawallud minal mamluk? Annama yatawalladu min syai'in mamlukin yakunu mamlukan li sahibil asli. Sesuatu yang terlahir dari sesuatu, maksudnya contoh buah yang ditimbulkan atau hasil daripada pohon yang ada pemiliknya, buah pohon yang ada pemiliknya, maka yakunu mamlukan li sahibil asli, maka buah tersebut menjadi pemilik pohon. Jadi buah itu menjadi pemilik pohon. Mengapa? Li'anna malikal asli huwa malikul far'i. Sebab pemilik asal, kalau kita pohon, contohnya ya pohon, pemilik pohon itu adalah pemilik daripada cabang pohon itu, berarti pemilik buah pohonnya. Sawa'un akana tawalludu bi fi'li malikil asli, baik hasil daripada pohon itu maupun anaknya maksudnya ataupun cabangnya itu melalui proses yang dilakukan oleh pemilik asal atau pohon, menggunakan apalah seumpama ambit tabi'ati wal khilqah, atau memang secara natural lah teman-teman, maka tetap furu ataupun cabang ataupun anak ataupun buah itu menjadi pemilik daripada pemilik asalnya. Jadi kalau seumpama ada buah pohon mangga, terus kemudian pohon mangganya itu rantingnya masuk ke area tanah orang lain, maka tetap buah mangga itu menjadi milik orang yang punya pohonnya, bukan milik umum, bukan. Faghasibul ardil ladzi zara'aha yamliku zar'a indal jumhuri ghairal hanabilah. Konsekuensinya adalah ghasibul ardi, orang yang ghasab tanah, yang mana dia itu menanam pohon di tanah orang lain, maka dia tetap sebagai pemilik pohon itu. Ini menurut jumhurul ulama, kecuali ulama Hanabilah. Ini pun kalau berbicara ghasab ini teman-teman ya. Mengapa demikian? Li'annahu nama'ul badri. Sebab pohon itu adalah nama'ul badri, yaitu benih yang tumbuh, pertumbuhan dari benih maksudnya. Wa huwa milkuhu, sedangkan benihnya itu kan milik daripada pemilik benih, bukan pemilik tanah. Nah, ini kalau orang ghasab itu teman-teman, ghasab tanah. Wa alaihi kira'ul ardi, tetapi pemilik daripada benih itu yang ghasab ke tanah orang lain harus nyewa tanah. Ini loh. Jadi membayarlah. Wa yatmanu li sahibil ardi nuqsanaha bisababiz zar'i. Kemudian dia mengganti kepada pemilik bumi atau tanah maksudnya, dia mengganti kepada pemilik tanah tersebut apa yang terkurangi dari tanah itu dikarenakan tumbuhannya yang tumbuh di sana. Gitu. Kemudian di sini wa thamaratus syajari wa waladul hayawani wa suful ghanami wa labanuha limalikil asli. Thamaratus syajar,
buah pohon, wa waladul hayawan, dan anak binatang, wasuful ghanam, maupun bulunya kambing, wala banuha, ataupun susunya kambing, limalikil asli, maka milik daripada yang memiliki asal. Ngerti ya? Jadi buah pohon ya milik orang yang punya pohonnya, bukan milik orang yang punya tanah itu, bukan, atau apalagi milik umum, bukan teman-teman. Kemudian di sini juga dijelaskan, ini kitab Bughyatul Mustarsyidin, ini Bughyatul Mustarsyidin, teman-teman, kitabnya karya daripada As-Said Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. Ini Bughyatul Mustarsyidin, silakan cek di halaman 143, terbitan Nurul Huda. Walawin tasyarat awsanu syajaratin aw uruquha ila hawa'i milkil jari ujbira sahibuha ala tahwiliha fa illam yaf'al falil jari tahwiluha thumma qata'aha walau bila izni hakimin kama fit tuhfah. Apabila ada dahan pohon menyebar atau akar pohon menyebar ila hawa'i milkil jar, dahan itu ataupun ranting lah contohnya, dahannya atau rantingnya itu masuk ke area hawa. Hawa itu kayak awang-awang ini teman-teman ya, masuk ke area hawanya milkil jar, yaitu tanah milik tetangga, maka ujbira sahibuha ala tahwiliha, maka pemilik pohon tadi teman-teman itu dipaksa agar ranting pohonnya itu loh ditahwil, artinya dibengkokkan, jangan sampai ngena tanah saya gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Ini dahannya, ini rantingnya pohon kamu ini loh, nyampe ke tanah saya, tolong apa ya istilahnya itu, jangan sampai ke sini. Itu namanya tahwil teman-teman. Kemudian fa'ilam yaf'al, kalau dia sudah dikasih tahu bahwa ranting pohonnya mengenai tanah tetangga, sudah dikasih tahu, disuruh apa palingkan agar tidak mengenai tanah tetangga, fa'ilam yaf'al, dia kok gak mau teman-teman, dia tidak menggubris, falil jari tahwiluha, maka bagi tetangga yang tanahnya itu teman-teman ada ranting pohon orang lain masuk ke sana, dia boleh untuk memalingkan ranting itu agar tidak masuk ke area tanahnya. Kemudian summa qata'aha, tetapi kalau gak bisa dipalingkan teman-teman, ingat ya, tidak boleh langsung kita potong, gak boleh. Lihat dulu, kalau seumpama dahan ataupun rantingnya lunak, maka kita cukup ginikan, sekiranya tidak masuk ke area tanah kita. Tapi kalau seumpama keras batang pohonnya, summa qata'aha, potong aja wis, no problem, no problem. Walau bila izni hakim, walaupun tanpa ada izin daripada hakim, kama fit tuhfah, sebagaimana keterangan yang ada dalam kitab At-Tuhfah. Kemudian di sini juga dijelaskan dalam kitab Raudhatut Thalibin, ini karya daripada Imam An-Nawawi, tepat di juz ketiga halaman 456, terbitan Darul Kutubil Ilmiah. Ini kitabnya. Ini kitabnya teman-teman. Di sini dijelaskan far'un law kharajat awsanu syajaratin ila hawa'i milki jarihi falil jari mutalabatuhu bi izalatiha. Apabila ada dahan pohon yang keluar nyampe ke awang-awang milik tetangga, atau ya atas rumahnya tetangga seumpama, atau masuk ke wilayah tetangga, falil jari mutalabatuhu bi izalatiha, maka tetangga itu punya hak untuk menuntut pemiliknya agar menghilangkan dahan yang masuk ke area tanahnya. Kemudian fa'ilam yaf'al, tapi kalau pemilik pohon itu tidak menggubris, tidak melakukan, falahu tahwiluha an milkihi, maka si tetangga itu boleh untuk memalingkan dahan pohon yang masuk ke area tanahnya agar tidak masuk lagi ke milik tanah dia. Fa'ilam yumkin falahu qat'uha, kalau seumpama tidak mungkin untuk ditahwil, tidak mungkin untuk dipindah dahan pohonnya karena saking kerasnya dahan itu teman-teman, maka falahu qat'uha, maka tetangga boleh memotong dahan itu. Wala yahtaju fi ila iznil qadi, dan hal tersebut tidak butuh untuk mendapat izin qadi. Ini. Kemudian dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, ini masih sama, di halaman yang lain di sini dijelaskan dalam halaman 258.
Di sini dijelaskan teman-teman ya. Mas'alah shin. Az-zar'un nabitu fil ardi la yakhlu antakuna sanabiluhu mimma yu'radu anhu ghaliban kasanabilil hasadin wal mu'ridu mutlaqut tasarrufi wa huwa al mukallafu al hurru ar-rasyidu fahadha yazulul milku anhu bil i'radi alal asahhi fi rawdah fatakunu ghallatuhu hina idzin milka sahibil ardi ay man lahul yadu alaiha min malikin aw mustajirin aw musta'irin aw ghairihim kamauqufin alaih wa musallah bil manfaah wa mandzur lah biha aw mimma la yu'radu anhu ghaliban li kathratihi aw li adami syu'ihi fi tilkal jiha fawabapin ala milki sahibil badri qat'an. Jadi di sini sangat jelas bahwa kepemilikan suatu benda tidak menjadi hilang dari pemilik benda tersebut, tidak, kecuali sang pemilik sudah mu'rid, sudah berpaling, sudah tidak mau lagi ke benda tersebut, maka milik daripada pemilik tanah nanti. Kalau seumpama buah pohon mangga, kebetulan pemilik pohonnya itu yang mana ranting pohonnya sudah masuk ke area tanah tetangga, pemilik pohonnya dia itu memang sudah ikhlas, maka no problem bagi tetangga untuk mengambil buah itu. Ingat, tetap harus ada ridho daripada pemilik pohon. Tetapi tetangga yang punya tanah berhak untuk menyuruh pemilik pohon agar ranting atau daun pohonnya tidak masuk ke areanya. Sehingga kalau seumpama tidak dipenuhi permintaan tetangga ini teman-teman, padahal si tetangga punya hak, maka tetangga harus dia boleh memalingkan dahan pohon ataupun ranting pohon yang masuk ke area tanahnya. Tapi kalau seumpama tidak bisa karena kerasnya pohon batangnya itu sudah keras atau gak lunak wes, sedangkan sudah dikasih tahu ke orangnya sudah, tapi nggak digubris, maka potong aja wes, potong aja. Tetapi ingat, buah pohonnya tetap milik daripada pemilik pohon gitu. Tetapi dalam masalah hidup bertetangga, kita harus saling memahami dan saling mengerti. Saran kami, kalau memang kita tidak ikhlas memberikan buah pohon kita yang sudah masuk ke area tanah orang lain, batangnya ataupun rantingnya, ya kita potong aja dahan pohon itu, ranting itu dipotong. Biar apa? Biar tidak mengganggu tetangga, karena tetangga punya hak teman-teman. Kecuali kita sudah ridho, ambil aja wes. Kalau seumpama ada buahnya yang yang masuk di sini rantingnya, ambil aja buat kamu, no problem. Tapi ingat, kepemilikan tersebut menjadi milik umum ataupun milik tetangga ini nanti teman-teman apabila sudah mendapat ridho daripada pemilik pohon. Tidak langsung seperti itu, tidak langsung menjadi milik tetangga, enggak gitu. Ini menurut keterangan para ulama. Jadi bukan menurut kami hanya membacakan, kami hanya menyampaikan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Sekian, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.